Jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak sambil mempersiapkan diri memasuki ibadah di minggu pagi ini. Kita masuk takhta sucinya dengan menunaikan pujian. Kini saatnya berdiri di altar. Berdiri di altarnya.
jemaat berdiri. Kebaktian di hari Minggu ketiga bulan misi ini kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun tidak dapat berkumpul di gereja ini, tetapi satu kesempatan yang indah, kita masih bisa berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing, dan kita beribadah di rumah kita. Kita melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan senantiasa memberkati kita dengan hal-hal istimewa yang bisa kita nikmati dari setiap anggota keluarga kita yang saat ini duduk bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sukacita tidak hanya kita bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih kita, orang-orang yang berada di tengah-tengah pekerjaan kita, tetapi satu sukacita ketika kita tinggal dan diam di dalam Tuhan, dan Tuhan diam di dalam kita. Mari kita bersama menikmati sukacita ini dengan pujian, adalah sukacita dalam Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan
Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala keterbatasan kita melakukan kehendak-Nya, bahkan dosa-dosa kita yang kita lakukan, untuk mohon pertolongan-Nya, mohon pengampunan-Nya di depan mata Yesus. Di hadapan-Mu ya Yesus, kami menyadari segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi di hadapan-Mu juga Engkau memberi keberanian kepada kami untuk menghadap-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan memohon pengampunan-Mu. Karena kami tahu tanpa pengampunan daripada-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk tetap berada di dalam kasih-Mu, kasih yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Setiap saat firman-Nya tersedia bagi kita. Secara khusus pagi ini, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan diri dengan pujian Berilah Roh Suci dalam hatiku. Jauhkan cobaan
firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan hari ini dari Kisah pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kisah-kisah ajaib yang dialami oleh murid-murid bersama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk memahami karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan para murid dan kehidupan kami saat ini. Terima kasih ya Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Amin. Beberapa orang berpendapat bahwa kitab Kisah Para Rasul seharusnya dinamakan Kisah Roh Kudus karena perannya sangat besar di sana. Ketika saya mencoba untuk mempelajari bagian-bagian yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, saya sungguh kagum dan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat Roh-Nya yang kudus di dalam kisah-kisah hebat para rasul yang sering diceritakan. Kita lihat saja bagian yang pertama atau pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul. Lukas sebagai penulis kitab ini menjelaskan bahwa ia
menuliskan kelanjutan pengajaran dan pelayanan Yesus melalui rasul-rasul pilihannya. Namun mereka tidak berkarya menurut keinginan mereka sendiri, tetapi mereka tunduk kepada perintah Roh Kudus yang meneruskan karya Yesus. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kata Roh Kudus dapat kita jumpai 42 kali dalam 28 pasal kitab ini. Sungguh luar biasa. Jadi saya setuju dengan pendapat beberapa orang di atas bahwa kisah para rasul cocok atau seharusnya dinamakan kisah Roh Kudus. Kita juga dapat menemukan bagaimana Roh Kudus secara aktif dan penuh kuasa berkarya di dalam kehidupan Petrus, Stefanus, Filipus, Paulus, dan Barnabas. Kemudian Roh Kudus juga bekerja menjadikan komunitas jemaat mula-mula. Komunitas yang sangat sederhana. Mereka begitu hangat dan disukai semua orang. Dan mereka juga mengutus para rasul untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bagaimana para rasul sedemikian kuat, sedemikian menyerahkan hidup sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, karena mereka didorong oleh satu dasar yang kuat, yang kita akan temukan atau kita akan renungkan bersama dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Sang Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22 yang akan saya bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Yesus, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dari bagian yang kita baca ini, Yesus Kristus disebut Sang Mesias atau yang diurapi. Nah, mulai dari Yesus dibaptis, kemudian pelayanannya, penderitaannya, sampai kematiannya, Roh Kudus menyertai Yesus, mendampingi Yesus sebagai pribadi yang diurapi, yang datang melayani, bukan untuk dilayani. Mesias yang datang sebagai hamba yang menyerahkan hidupnya, menderita untuk orang-orang berdosa, untuk saya dan saudara. Jadi yang pertama adalah, fase pertama adalah Roh Kudus menyertai Yesus yang berperan sebagai yang diurapi, sebagai hamba yang menderita. Kemudian fase kedua, setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang selain para murid. Dan dalam fase ini, Roh Kudus mensahkan otoritas Yesus sebagai Raja. Dia bangkit, dia hidup, dia menang, dia masuk di dalam kemuliaannya. Jadi hidup di sini tidak sekedar tadinya mati kemudian bangkit. Tetapi hidup di sini adalah hidup dan masuk dalam kemuliaannya. Roh Kudus mensahkan Yesus sebagai Mesias yang diurapinya sebagai Raja. Jadi tahap pertama, kedatangan sebagai yang diurapi, melayani sebagai hamba, dan tahap kedua, yang diurapi sebagai yang hidup dan yang akan memerintah sebagai Raja.
Dia memberitakan kerajaannya kepada orang-orang yang pada waktu kebangkitannya, dia mengambil kesempatan untuk menampakkan diri kepada mereka. Nah, kalau Yesus yang diurapi itu datang sebagai hamba untuk melayani kita, menderita dan mati untuk menyelamatkan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepadanya, kita merendahkan diri, mengakui ketidakberdayaan kita tanpa dia. Kalau dia tidak mengangkat kita, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan setelah dia bangkit, kita akan masuk di dalam kemuliaan bersama dia. Dia akan menghakimi dunia sebagai raja. Bukan raja duniawi. Kalau dalam kesempatan atau bagian firman Tuhan ini, murid-muridnya juga bertanya. Sebenarnya keinginan mereka dan bahkan kerinduan mereka, bahkan anggapan mereka bahwa Yesus bangkit, Yesus akan berkuasa sebagai raja. Dan mereka berharap mendapat tempat atau posisi ketika Yesus menjadi raja di dunia ini. Tetapi Yesus akan menjadi raja, hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Dan kita mengagumi dia, memuliakan dia sebagai raja lewat hidup kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Jadi kesimpulan dari bagian pertama ini adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup seperti Yesus, melayani satu dengan yang lain. Dan ketika kita mencapai titik seperti yang Yesus inginkan, kita akan masuk bersamanya dalam kemuliaan yang kekal. Dan kita akan memuji dia, menyembah dia sebagai raja di atas segala raja. Bagian kedua adalah Roh Kudus adalah roh kesaksian tentang Mesias, tentang dia yang diurapi tadi. Baik dia yang diurapi sebagai hamba yang melayani, maupun dia yang mulia sebagai raja di atas segala raja. Roh Kudus bersaksi tentang pribadi dan karya Yesus secara utuh. Dan ketika kita hidup dan bersaksi, kita pun hidup dan bersaksi di dalam dan melalui kehidupan dan karya Yesus secara utuh. Kita tentu senang, dan saya juga senang ketika bernyanyi, ya aku anak raja, karena aku punya raja yang luar biasa. Dan kita bangga, dan itu tidak salah. Tetapi kita harus ingat bahwa kita punya Yesus yang datang sebagai hamba, melayani orang-orang yang tertindas. Dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan ketika kita hidup di dalam dia, kita hidup sama seperti dia, barulah kita boleh bangga. Karena kita masuk bersama-sama di dalam kemuliaannya. Dan kita akan bersama-sama berdiri di hadapannya sebagai raja di atas segala raja. Kita akan sujud menyembah dia, memuliakan dia sebagai raja di atas segala raja. Jadi kesaksian hidup kita berorientasi kepada Yesus yang datang, dia diurapi sebagai Mesias hamba, tapi juga dia yang diurapi sebagai Mesias raja. Bagaimana Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus melalui para nabi, ya? Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus bersaksi tentang Mesias yang akan datang. Di dalam Mika pasal 5 ayat 1 berbicara tentang, bernubuat tentang di mana dia lahir, di Bethlehem. Demikian juga Yesaya 7 ayat 14 bicara tentang namanya Immanuel. Dan Yesaya 53 berbicara menguraikan secara panjang tentang penderitaan yang akan dialaminya. Kemudian melalui para rasul. Jadi yang pertama melalui para nabi Perjanjian Lama,
kemudian bersaksi juga melalui para rasul dalam perjanjian baru. Roh Kudus bersaksi tentang Mesias yang sudah datang dan Mesias yang akan datang kembali. Dan yang berikut, Roh Kudus juga bersaksi melalui gereja dan orang percaya. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau demikian, apa artinya menjadi gereja dan orang percaya? Kalau bukan, itu bersaksi tentang Dia yang menderita dan bersaksi tentang Dia yang adalah Raja. Dengan demikian kita menjadi orang-orang percaya yang seimbang. Kita hidup, dan saya pikir kita semua rindu hidup. Tidak hanya bersama Yesus, tetapi hidup seperti Yesus yang melayani orang-orang yang susah. Dan Dia akan datang sebagai Raja, dan kita tidak akan malu berdiri di hadapannya, karena kita telah melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita. Jadi kesaksian kita akan terus berada pada jalur yang sudah ditetapkan oleh Roh Kudus kepada kita. Dia sebagai hamba dan Dia sebagai Raja. Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah roh umat Sang Mesias. Yang diurapi ini tidak sekedar guru, ya seperti pendapat banyak orang, Yesus guru, Yesus nabi. Tetapi Yesus yang diurapi artinya Dia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah juru selamat. Jadi kadang-kadang kita baca dalam firman Tuhan, ya antara murid juga atau orang-orang yang ingin ditolong oleh Tuhan, mereka menyebut Dia guru. Ya sebatas itu yang mereka mengerti. Oleh sebab itu Roh Kudus menolong orang-orang yang datang kepada Yesus pada waktu itu untuk menunjukkan, membuka hati mereka untuk melihat Yesus tidak sekedar guru, tidak sekedar nabi, tetapi Dia adalah sosok yang diutus dan diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Itu peran Roh Kudus yang sangat penting. Kalau kita bisa percaya dan menerima Kristus Yesus saat ini, itu adalah karya Roh Kudus. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang kita baca tadi katakan, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Artinya kita dipersatukan dengan Yesus. Yang pertama, dipersatukan dalam penderitaan dan kematiannya sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Ya. Tanpa penderitaan dan kematian Kristus, kita tidak menerima pengampunan dosa. Itu pun kalau kita mau terima. Ya, saya harap bahwa setiap perjamuan suci yang kita adakan, itu mengingatkan kita, tidak hanya sekadar Yesus menderita dan kita menyesali sesaat. Tetapi pada saat itu bahwa tanpa peristiwa ini, kita tidak akan diselamatkan. Kemudian yang kedua, dipersatukan dengan kebangkitan dan kemuliaannya, sehingga kita beroleh hidup yang baru, kita dikuduskan di dalam Tuhan. Dan kita tidak hanya diurapi oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus diam di dalam kita. Hal yang praktis kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22. Di situ kita lihat firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau buah Roh Kudus itu ada dalam hati kita, maka kesaksian kita ketika kita dipersatukan di dalam Kristus, di dalam kebangkitan, kita menang terhadap pertama diri sendiri. Ya, tidak harus menang atas untuk setan jauh-jauh sana ya, tetapi atas diri sendiri. Kita bisa menguasai diri, itu bukan pekerjaan kita, tetapi salah satu buah Roh Kudus. Kemudian yang berikut adalah dipersatukan bersama-sama dengan orang percaya di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadi Roh Kudus adalah roh dari Tuhan, ya, Sang Mesias di dalam diri kita, yang bekerja di dalam kita adalah dipersatukan dalam penderitaan dan kematiannya supaya kita diampuni,
kita mendapat pengampunan dosa. Yang kedua, dipersatukan dalam kebangkitannya, supaya kita menemukan dan kita mendapat hidup baru. Dan kita bisa menang, ya, menang terhadap dosa, menang terhadap segala kelemahan dan ya, dosa-dosa kita yang ada di dalam kita, tidak hanya yang di luar sana. Dan juga dipersatukan bersama dengan semua orang percaya sebagai tubuh Kristus. Artinya dia datang, dia hadir di tengah-tengah kita sebagai komunitas, kelompok keluarga, ya, kelompok PA, kelompok kebaktian umum, untuk menolong kita saling membangun satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita mengucap syukur ada kelompok-kelompok persekutuan doa, kelompok-kelompok dalam komisi yang menolong kita bertumbuh. Karena itulah karya Roh Kudus. Sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam jemaat mula-mula yang menjadi saksi Tuhan yang hidup. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa langsung ya berbicara, berkhotbah di jalan ya. Tetapi ada dua hal dalam kesaksian. Kesaksian yang diungkapkan, yang diperkatakan, ya tidak semua kita, dan memang dalam situasi ini tidak semua kita bisa melakukan hal itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kesaksian yang dipertontonkan. Jadi ada yang diperkatakan, tetapi yang dipertontonkan. Seperti jemaat mula-mula, orang lain melihat kasih mereka satu dengan yang lain, kemudian mereka bergabung. Mereka ramah seorang terhadap yang lain. Dan Roh Kudus yang sama akan menolong jemaat satu persatu. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8:28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan ungkapan-ungkapan yang tidak terdengar. Jadi Roh Kudus yang diutus Bapa mendampingi Yesus, mendampingi kita pribadi, dan mendampingi kita sebagai komunitas gereja adalah Roh penolong, penghibur. Dan dia yang akan menguatkan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur. Karena begitu besar kasih Allah pada kita. Yesus naik ke surga, tetapi dia mengirim penghibur, penopang, penolong yang akan menguatkan kita. Situasi yang kita alami tidak mudah pada saat ini. Tetapi saya bersyukur, ya, kita masih bisa makan, masih bisa minum. Kita masih bisa menyapa satu dengan yang lain. Mari kita hadir walaupun hanya lewat WA. Ya, kita nyapa satu dengan yang lain, mengetahui keadaan mereka. Ketika mereka sakit, kita mendoakan. Dan kita mengucap syukur. Tuhan pasti akan menolong bangsa dan negara kita untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Dia akan bekerja luar biasa, lebih dari yang bisa kita harapkan dan doakan. Ketika kita hanya bisa menangis, Roh Kudus akan menyampaikan isi hati kita kepada Bapa di surga. Dan kita akan hidup seperti yang Yesus hidup. Di dalam kesulitan, mari kita membuka tangan kita, mengulurkan tangan kita bagi saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Tuhan akan menghargai kita dan Dia akan menolong kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Ketika kita merendahkan diri, mengulurkan tangan bagi mereka yang ada di bawah kita, yang berada dalam kondisi yang tidak mudah ini. Dan saya percaya Roh Kudus mampu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, penolong yang ajaib, Engkau telah membuktikan banyak peristiwa di dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dengan sempurna. Nafas hidup masih Engkau berikan. Kekuatan masih juga Kau berikan. Segala yang baik Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menuntun kami lewat kebenaran-Mu. Tolong kami untuk setia membaca dan merenungkan firman, karena di sanalah Engkau bekerja. Tolonglah kami untuk terus
berbicara dengan Bapa di surga. Ada yang bisa kami katakan, tetapi mungkin karena begitu banyak masalah, kami sulit mengungkapkannya. Tapi terima kasih ya Roh Kudus, Engkau menyampaikannya kepada Bapa. Ajarlah kami untuk terus duduk di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, melakukan apa yang benar di mata-Mu. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menyembah, meninggikan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Dan menata hidup ini sebagai warga negara kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga yang taat kepada Rajanya. Terima kasih. Pimpin dan tuntunlah kami, ya Roh Kudus. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyampaikan syukur, pujian, dan juga permohonan kita kepadanya di dalam doa syafaat kita. Kita akan awali dengan pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setiap hari
mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman, baik itu suka maupun duka yang Engkau izinkan kami alami. Karena di dalamnya Engkau membuktikan bahwa Engkau ada. Pada kesempatan ini kami ucap syukur bersama dengan beberapa anggota keluarga kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Nasrianto, kami berdoa untuk Bapak Daniel. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Dan sampai saat ini kami masih menikmati pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi semua keluarga besar di KMI Jekulo. Kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan Pipka yang pada tanggal 15 Mei ini merayakan ulang tahun yang ke-55. Terima kasih untuk betapa besar Tuhan memelihara pelayanan hamba-hambamu, gerejamu lewat Pipka. Berkati pengurusnya dan berkati pos-pos yang ada di daerah yang terus berusaha bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami berdoa untuk program-program ke depannya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan karena kasih-Mu yang besar Engkau telah memanggil Pak Hadi yang sudah cukup lama dia menderita sakit. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Untuk keluarga dari Depok yang sedang melakukan perjalanan, Tuhan berkati sehingga mereka dapat tiba di Jekulo dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk pemulihan bagi Bapak Ferry, Ibu Ngadina, Bu Salim, Ibu Yuli, dan Saudara Wawan. Demikian juga untuk anggota keluarga senior. Mereka tidak dapat bersama beribadah dalam perkumpulan kami. Dan pada saat ini mereka juga di rumah masing-masing tetapi dalam kondisi yang tidak begitu baik. Tapi kami percaya Tuhan memelihara mereka, baik Ibu Ngadinah, Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana. Berkati keluarga yang mendampingi mereka, biarlah kasih, sukacita, dan kesabaran dari Allah, Roh Kudus akan menolong mereka untuk mendampingi anggota keluarga yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian khusus, agar mereka juga dapat menikmati kebersamaan dengan keluarga karena Tuhan. Kami bersukacita juga bersama dengan Ibu Lingling dan Ibu Tatu yang saat ini mengandung. Kami mohon pertolongan Tuhan sehingga mereka dapat menjaga diri mereka. Demikian juga untuk para suami, untuk juga melindungi istri mereka dengan baik, sehingga pada waktunya mereka dapat melahirkan dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses kelulusan dan kenaikan kelas anak-anak kami. Demikian juga anak-anak kami yang dalam masa studi akhir dan praktik mereka. Untuk Andreas, untuk Gata, Shirley, Yokebet, Lena, dan kami juga bersukacita bersama dan Maya yang sudah menyelesaikan studinya dan menanti waktu untuk wisuda. Terpujilah Tuhan yang memelihara anak-anak kami, memelihara keluarga mereka hingga pada saat ini. Untuk pertumbuhan rohani jemaat di pergumulan dalam situasi ekonomi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Dan kami rindu supaya di antara kami juga saling mendukung sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dan kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi di luar kota dan juga yang bekerja di luar kota. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami dan bagi mereka, karena kami tidak dapat berkunjung satu dengan yang lain karena situasi corona pada saat ini. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa dan menyerahkan gereja kami untuk hamba Tuhan dan majelis untuk kerjasama dengan jemaat. Kami terus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan menolong kami agar kami menjadi saksi Tuhan yang hidup lewat firman yang kami beritakan,
tetapi juga lewat hidup yang kami tontonkan. Dan biarlah jemaat-Mu dengan penuh kasih saling menolong, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat Kristus yang hidup di dalam kami. Akhirnya kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, untuk presiden, untuk wakil presiden dan jajaran pemerintahan yang ada. Untuk mengatasi situasi saat ini tidak mudah. Tetapi kami bersyukur dengan doa bersama, doa kebangsaan yang ditayangkan tadi siang. Kiranya ini dapat mengikat seluruh anggota, baik pemerintahan sampai ke daerah-daerah, diikat dalam satu kasih untuk bekerja bersama-sama menghadapi bahaya corona yang masih terus berlanjut. Dan kami tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi yang kami tahu pasti Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk beberapa anggota keluarga kami yang juga masih dalam masa karantina. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ada anggota keluarganya yang telah dipanggil Tuhan. Beri kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur sampai saat ini boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami terus berada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Sampai waktu di mana Tuhan menentukan batas akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari dengan sukacita kita mempersiapkan persembahan kita untuk kita bawa ke hadapan hadiratnya. Kita siapkan dengan melihat kebenaran firman Tuhan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita bagi Dia yang sudah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap hari Engkau memelihara kami dengan sempurna. Engkau memberi nafas hidup kepada kami. Kami masih dapat makan dan minum. Kami masih dapat bekerja. Walaupun beberapa saudara kami akan mengalami kesulitan karena badai corona saat ini. Tetapi kami mengucap syukur bahwa Tuhan ada dan senantiasa menopang kami. Sekarang kami akan memberi persembahan kami yang sudah kami khususkan untuk pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, dan berkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya, supaya sungguh dapat bermanfaat bagi pelayanan Tuhan, bagi jemaat, bagi gereja yang kami kasihi dan yang Tuhan kasihi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita naikkan pujian, bawalah persembahan. Bawalah persembahanku ke dalam rumah Tuhan, berlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah
persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita di minggu pagi ini dengan mohon pimpinan Roh Kudus melalui pujian Ya Roh Suci yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Semua makhluk di bumi adanya beri pujian Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Ya, ibadat bersama di rumah Tuhan ini telah selesai dan juga di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Dan selamat hari Minggu, kiranya anugerah dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Tetap di rumah,
Jangan lupa cuci tangan, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, gunakan masker bila terpaksa Bapak Ibu harus beraktivitas di luar rumah. Tuhan memberkati. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.